Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita semuanya bisa hadir di masjid melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian. Semoga hadirnya kita di majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian Tadabbur Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat yang ke-42. 42. Kita mulai dari 42 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa la talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian talbisu. Apa talbisu? Mencampur adukkan al-haqqo kebenaran bil batili dengan kebatilan. Wa taktumu al-haqqo sedangkan kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun dan kalian pun mengetahui kebenaran itu. Hadirin hadirat yang berbahagia, kalau kita tadabburi beberapa kalangan ulama tafsir, kita akan mengetahui bahwa kisah dari ayat ini sebelumnya itu menjelaskan tentang Bani Israel, masih berbicara tentang Bani Israel, di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kesesatan mereka, kekufuran mereka. Lalu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu apa yang mereka kerjakan itu adalah perkara yang menyimpang dan mereka hendaknya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Khususnya adalah orang-orang yang tak beriman kepada kitab suci mereka. Nah, setelah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, begitu juga nanti pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan juga tentang kebenaran itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yahud dan Nasrani. Tetapi kemudian sebagian dari mereka ingkar. Maka kemudian turun ayat ini, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kenapa? Karena pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka ingin menghentikan dakwah Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW berdakwah, menyampaikan kebenaran Islam. Lalu kemudian mereka bernegosiasi nego dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam
Agar apa? Kalau bisa Nabi Muhammad nanti menyembah Tuhan mereka ya 1 bulan sekali. Setelah itu mereka juga akan menyembah ya, Allah Subhanahu wa taala 1 bulan sekali. Tak mau kalau begitu ya kita saling sembah sepekan sekali kan gitu ya. Ya, sepekan nyembah agama ya. Yang disembah menyembah Allah, sepekan menyembah agama nenek moyang mereka. Terus begitu. Ini juga adalah bagian dari talbisul haqqo bil batil. Nah, begitu juga adalah talbisul haqqo bil batil ini dia melakukan kebenaran juga melakukan kesesatan, lalu dicampur adukkannya dalam ya aktivitas sehariannya. Ini namanya campur aduk. Campur aduk kebenaran dengan kebatilan. Sampai-sampai nanti orang-orang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena sudah dicampur aduk itu. Kebenaran dengan kebatilan. Kebatilan ini ya dikatakan al-batil. Ya, batil ini ya kesesatan, kekufuran, ya penyimpangan. Ya. Ini yang dilakukan. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Bani Israel itu talbisul haqqo bil batil itu adalah mereka membaca kitab suci mereka lalu ditafsirkan, ditakwilkan, ditafsir sehingga maknanya itu menjadi maksudnya itu menjadi berbeda dari tujuan awal diturunkan ayat. Nah, salah satu contoh misalnya generasi itu pemikiran itu sudah mulai masuk juga. Ya, di tengah-tengah umat Islam saat ini. Misalnya dengan mengatakan kalau ketika membaca ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Contoh misalnya dia mengatakan, ini dalam ayat Al-Qur'an kan ada sesungguhnya orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, nah wan wasabiin dan orang yang nyembah matahari. Kalau mereka beriman pada Tuhannya mereka masing-masing dan beramal soleh, yang penting amal soleh. Gitu, agamanya beda enggak apa-apa. Yang penting beramal soleh, berbuat baik pada orang lain. Agamanya lain, ya tidak apa-apa. Maka dia tetap masuk surga. Pemahaman ini adalah pemahaman yang keliru. Ayatnya ada, tapi apa? Disalahgunakan. Ya, disalahgunakan. Ini bisa kita lihat ayatnya tadi, ya, supaya kita bisa membacanya. Buka surah Al-Baqarah nih. Ayat 62-nya. Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu, itu sesungguhnya orang yang beriman, orang walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, wasabiin, orang yang menyembah matahari. Man amana billah, siapa saja yang beriman pada Allah. Allah di sini diartikan oleh mereka pada Tuhan. Siapa saja yang beriman pada Tuhannya, wal yaumil akhir dan hari akhir, wa amila sholihan dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan dapat pahala dari Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tak ada ketakutan pada mereka dan tidak ada kesedihan. Nah, berarti semua agama itu sama. Ini pemahamannya. Ini yang dimaksud dengan talbisul haqqo bil batil itu tadi. Mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Ayatnya benar, tapi kemudian ditafsirkan keliru. Nah, inilah yang dilakukan oleh Bani Israel.
Mereka tahu nih tentang ya, Allah Subhanahu wa taala, tentang nabi yang diutus kepada mereka. Tapi kemudian mereka mengingkarinya. Ayat-ayat itu kemudian ditafsirkan semaunya. Bahkan lebih parah lagi sekarang ini ya, karena dekat-dekat musim haji, kemudian ada yang berfatwa bahwa haji itu bagusnya dibagi waktunya supaya semua dapat kuotanya, bisa tak perlu nunggu lama ya. Jadi dibagi per bulan saja. Indonesia dapat bulan Januari ya, Malaysia Februari, terus gitu. Berangkat hajinya gitu, setahun tuh full. Jadi tak ada lagi yang ngantri. Kayaknya bagus ya. Kayaknya bagus. Itu sama seperti kita sholat zuhur di jam 8 malam. Ya kan? Sama seperti kita sholat zuhur jam 8 malam. Nah maka ya, sama seperti juga sholat 5 waktu dalam 1 waktu. Gitu, udah kita jamak sajalah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, laksanakan pada waktu subuh. Jadi biar enak. Nah, gitu. Itu sama juga. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada ketentuan. Nah, itu disebut dengan ya, talbisul haqqo bil batil. Sama seperti nanti talbisul haqqo bil batil itu adalah ketika dia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi di tempat ibadah orang lain. Itu talbisul haqqo bil batil. Dia sholat, tak ada uzur, tak ada apa, dia sholat di situ di tempat ibadah agama lain. Itu talbisul haqqo bil batil. Ya sholatnya memang sholatnya sebuah kewajiban, kebenaran, tapi dilaksanakannya ya di tempat yang tidak tepat. Gitu. Nah ini banyak sekali contoh-contoh dari talbisul haqqo bil batil. Nah mereka Bani Israel itu biasa melakukan itu. Dan mereka kebiasaan yang kedua, pertama talbisul haqqo bil batil, yang kedua taktumul haqqo, mereka menyembunyikan kebenaran. Yang mereka sembunyikan ini adalah kebenaran Islam. Nah, mereka ini al-ma'na wala tukhlitul haqqo wal al-wadih allati nataqat bihi al-kutub as-samawiyah wa ayyadathul uqul as-salimah bil batil allazi takhtarunahu ya allazi ya tukadzibunahu min indi anfusikum irda'an li ahwaikum wa la taktumul haqqal ladzi ta'rifunahu kama ta'rifuna abna'akum ya baghiyatan surafin nasi'an. Jadi makna ayat ini adalah jangan kalian campur adukkan kebenaran yang sudah jelas itu sama nanti ya, kalau kita ambil hikmahnya, yang halal itu kan jelas, yang haram itu jelas. Yang antara keduanya ini adalah perkara syubhat. Nah, terkadang orang yang halal yang sudah jelas ini dicampur adukkan dengan yang haram. Misalnya masalah sedekah. Sedekah ini kan bagus, tapi yang disedekahkan itu adalah khamar. Nah, lagi viral juga kan. Itu juga itu talbisul haqqo bil batil. Saya mau sedekah, sedekahnya bagus kan, tapi khomarnya, nah itu kan sudah jelas, keharaman sudah jelas. Sama seperti apa? Di dalam Islam disunnahkan ketika melakukan sesuatu untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, mau makan, mau minum, mau lakukan apapun itu pekerjaan. Lalu kemudian dia melakukan apa? Oh saya mengambil hak orang lain, mencuri dan sebagainya, dia membaca basmalah.
Ya, ada juga orang saya mencuri ini tujuannya nanti mau hasilnya diserahkan kepada orang yang kurang mampu. Nah itu ya. Sama seperti apa nanti orang yang hasil dari korupsi digunakan untuk membangun masjid. Itu talbis. Nah ini padahal itu yang halal jelas, yang haram sudah jelas. Nah, kebiasaan mereka begitu. Wataktumul haqqo, mereka ini menyembunyikan yang benar ini dibiarkan. Nah, kemudian mereka nampakkan apa? Ya, perkara-perkara yang bisa memalingkan manusia dari jalan kebenaran. Wa antum ta'lamun. Padahal kalian mengetahui. Ini banyakkan orang, kalau kita ambil hikmahnya, ayat ini juga sama. Banyak ya sebagian orang, ya sebagian besar orang yang kemudian dia tahu bahwa itu adalah sebuah kebenaran, tapi kemudian disembunyikan. Itu sama seperti Nabi Muhammad SAW itu dulu kan, Nabi Muhammad itu tahu, diketahui oleh ahli kitab bahwa oh ini adalah Nabi terakhir, tapi kemudian mereka mendustakan Rasulullah SAW. Padahal tahu tuh, kenal dengan Nabi Muhammad, dengan tanda-tandanya tahu bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Tapi kebenaran itu kemudian ya disembunyikan. Nah sekarang juga sama. Nah, di akhir zaman ini juga sama. Terkadang orang tuh tahu bahwa dia itu benar, tapi menjadi salah pula kan. Itu karena faktor itu tadi, wataktumul haqqo, menyembunyikan kebenaran. Nah, ini ternyata nanti menyembunyikan kebenaran itu dosanya besar. Ya bagi orang-orang yang tak beriman ya jelas ya. Tapi bagi orang yang beriman, sudahlah dia beriman, dia muslim, lalu dia menyembunyikan kebenaran itu yang kemudian ditampakkan adalah kekufuran, maka besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengetahui dia itu tahu atau tidaknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini tak ada yang tahu. Kalau semua, kamu benar tahu enggak? Oh saya enggak tahu. Bisa saja mengatakan enggak tahu. Sedangkan di persidangan saja banyak dengan alasan ya cukup mengatakan tidak tahu. Bagaimana ini? Saya tidak tahu. Ini saya tidak tahu. Nah, itu yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan nanti itu dipreteli semuanya, dibuka semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun. Ya. Jadi kisah ini, ayat ini hendaknya dijadikan pelajaran bagi kita semuanya. Ya, yang membaca ayat ini jangan pernah kita talbisul haqqo bil batil. Ya, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan yang pertama. Yang kedua, jangan pernah kita menyembunyikan ya kebenaran. Ya, jangan sampai menyembunyikan kebenaran, maka disebutkan dalam ya riwayat ya qulil haqqo walau kana murran, ya sampaikan kebenaran itu walaupun terasa pahit ya. Nah jadi ini menjadi ya pelajaran bagi kita. Nah kemudian ayat 43-nya, supaya umat Islam senantiasa kokoh, teguh, tidak mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, itu biasanya karena faktor dunia. Menyembunyikan kebenaran itu juga biasanya karena faktor dunia. Maka apa yang harus dilakukan? Wa aqimus sholata wa atuz zakah warga'u ma'ar raki'in. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berpesan ya, wa aqimus shalah, dirikan salat, tegakkan salat. Nah, menegakkan salat ini namanya dikatakan aqimu, qoma yuqimu. Aqoma yuqimu, kalau qoma yaqumu.
Aqama yuqimu artinya menegakkan sholatnya sesuai dengan syarat dan rukunnya, nah, dilaksanakan secara sempurna dan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam syariat. Ya. Aqimus sholah, dirikan sholat. Jadi yang bisa dekat, yang bisa menenangkan hati kita, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, ya, ini adalah sholat. Nah, termasuklah yang bisa menjaga akidah kita, ya, tegakkan sholat. Karena biasanya orang itu mudah untuk melenceng itu karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau pemahamannya itu tidak lurus. Karena tadi itu talbisul haqqo bil batil. Ya, sampai orang kadang tak perlu lagi sholat. Nah, ini juga sama, tidak perlu lagi sholat. Padahal ayatnya Allah katakan aqimus sholat, dirikan sholat. Lalu manusia mengatakan jangan sholat atau tak perlu lagi sholat. Sudah menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala. Aqimus sholat, negakkan sholat untuk diri kita. Karena di dalam sholat itu ada akidah, ada ibadah, ada akhlak di dalamnya. Sangat luar biasa. Jadi sholat itu ada ibadah jasadiahnya, ya, ada ibadah, ada maliyahnya juga, walaupun sedikit. Kenapa? Karena dalam beribadah itu, dalam sholat itu butuh pakaian untuk nutup aurat. Kemudian ada ibadah hati juga di dalamnya. Nah, kalau kita tegakkan sholat dalam diri kita, maka inilah yang menjadi tiang, yang menjadi pondasi, ya, dasar dalam kehidupan kita. Muslim itu identiknya adalah sholat. Ya, Muslim itu identiknya adalah sholat. Ya, pembedanya itu antara dia sholat atau enggaknya, kan? Gitu. Kalau orang dalam masalah berpakaian bisa saja semuanya, ya, yang non muslim bisa berpakaian Islam, bahkan pakai jubah pun bisa, kan? Ya. Semua kalau pakaian, gaya, ya, gaya rambut, gaya berpakaian itu ya bisa saja sama semuanya, bisa sama semuanya, mirip-mirip. Tapi dalam yang membedakan apa? Yang membedakannya sholat. Pembedanya itu sholat. Kalau yang lain tuh enggak. Kayak yang lain nih, infak, sedekah, mereka juga bisa melakukan, kan gitu. Nah, kemudian dalam masalah pakaian mereka bisa, dalam masalah budaya bisa juga sama semuanya. Tapi pembedanya itu adalah sholat 5 waktu. Jadi sholatnya adalah aqimus sholat 5 waktu. Tegakkan ini dalam diri kita. Nah, bagi yang sudah, ya, mulai tinggi imannya, nah, maka melaksanakannya tidak sendiri. Ya, dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Sangat-sangat dianjurkan berjamaah di masjid. Sampai-sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya, seorang sahabat yang buta, tidak bisa melihat, beliau datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasul, ya, saya ini tidak bisa melihat, rumah saya agak jauh dari masjid dan tidak ada seorang pun yang bisa, ya, membawa saya, menuntun saya ke masjid. Bolehkah saya sholat di rumah? Nah, apa jawab Rasulullah? Ya, mungkin kalau kita yang ditanya, ya tidak apa-apa lah, kan gitu kan. Tapi jawab Rasulullah SAW, apakah atasma'un nida? Apakah kamu telah mendengar,
biasa mendengar suara azan? Apakah kamu mendengar suara azan? Nah, maka kemudian dijawab iya. Selama engkau mendengar suara azan, berarti engkau ke masjid. Dan itu azannya waktu itu Bilal bin Rabah, sahabat Bilal bin Rabah yang azan. Itu memang terbatas juga, namanya suara manual kan gitu ya. Azannya paling berapa meter lah jangkauannya kan gitu ya. Tapi kalau sekarang ini alhamdulillah gitu. Dan semua sudut itu kedengaran azan itu. Arah kanan, arah kiri kan. Jadi kalau Abdullah bin Maktum itu seorang sahabat yang tak bisa melihat jalan, itu tetap dianjurkan ke masjid selama dia mendengar suara azan. Nah, sekarang ini orang Indonesia cerdas-cerdas pakai tua kan gitu ya. Supaya apa? Suara azan. Jadi nanti tak ada lagi alasan di akhirat kelak ketika ditanya, saya tidak dengar suara azan ya Allah, kan gitu ya. Suaranya udah besar. Nah, itu sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Bahkan disebutkan dalam hadis, sering saya sampaikan, kalau kita bisa melaksanakan selama 40 hari, 40 malam, melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mendapati takbiratul ihram imam. Artinya tak pernah masbuk nih. Takbiratul ihram imam. Imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar juga, dapat takbiratul ihram imam. Pahalanya kutibat lahu bara'atan, ditulis baginya 2 kebebasan. Yang pertama bara'atun minan nifaq. Pertama dibebaskan dari sifat kemunafikan, atau yang kedua dibebaskan dari siksa api neraka. Ini sangat luar biasa nih. Ini keutamaan sholat. Sholat sendirian di rumah bagi laki-laki dapat 1. Gerakannya sama, bacaannya sama. Dia melaksanakannya berjamaah di masjid. Pahalanya berapa? 27. Padahal gerakannya sama. Bacaannya sama. Pembedanya berjamaahnya. Ini luar biasa kalau dilaksanakan secara berjamaah. Nah, ini perlu kita tegakkan juga pada diri kita, termasuk juga kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Nah, ini memang kalau kewajiban sholat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada anak cucu kita, kalau dia sudah ajari, murru auladakum bis sholah, perintahkan anak-anak kalian melaksanakan sholat ketika umur 7 tahun. Maksudnya apa? Biasakan dia sholat selama ketika berumur 7 tahun. Berarti dari awal sebelum 7 tahun sudah dipersiapkan, sudah dibiasakan sholat. Nah, perintahnya itu umur 7 tahun. Ketika umur 10 tahun, kok masih belum juga sholat, wadribuhum, boleh dipukul. Tapi pukulnya tidak mematikan. Tidak menyakitkan. Itu pukulan apa itu ya Pak? Kalau tidak menyakitkan, ada nggak pukulan tidak menyakitkan? Ya, hanya untuk ini saja supaya menegaskan, supaya ini dilakukan. Karena memang ini usia ketika dia di masa-masa itu mereka terbiasa, maka otomatis nantinya. Nanti ke depannya, masa tuanya, masa dewasanya, maka dia akan terbiasa dengan itu. Nah, ini penting, aqimus shalah. Nah, menegakkan sholat. Dan ini yang akan menjaga akidah umat Islam. Nah, ini anak-anak muda sekarang ini sulit untuk melaksanakan sholat. Bahkan pernah saya tanya anak-anak remaja, anak SMP, SMA, sholat itu sehari semalam ada berapa kali? Bingung dia jawabnya. Bingung dia jawabnya.
kata dia kayaknya sih 4 kata dia kan. Masih kayaknya lagi. Dan bahkan pernah ketika saya mengajar ya ketika di kampus itu selalu biasanya saya tanya. Saya nanya, siapa di antara mahasiswa-mahasiswi yang selama 1 pekan terakhir ini tak pernah bolong sholat 5 waktunya? Tak ada yang angkat tangan. Yang bolong 1 kali, tidak ada juga. Yang bolong 2 kali, ada angkat tangan sedikit. Yang 3 kali, lumayan agak banyak. Yang bolong 4 kali, agak banyak lagi. Ya. Jadi yang bolong semuanya 5 kali, itulah yang banyak. Jadi ini kondisi ya, kondisi dari ya anak-anak kaum muslimin, para remaja putra dan putri kita. Nah, karena inilah yang kemudian ya kalau remaja-remaja kita ini dirusak, ya sangat mudah dirusaknya akidahnya melalui ya, sholat ini. Nah, makanya nanti para remaja itu ketika ini nanti sholat, ayo kita ibadah sama aja, kita ibadah di tempat-tempat ibadah lain tidak apa-apa juga. Nah itu masuklah di situ talbisul haqqo bil batil. Nah, maka aqimus shalah, tegakkan salat. Ya. Selain daripada itu, ya, keterangan tentang aqimus shalah ini, orang yang terbiasa salat nanti ya dia akan mendapatkan nikmat kubur. Ya. Dan dikatakan kalau ada yang ya sulit untuk sholat, itu bahkan orang sekarang ini sulit untuk sholat, maka nanti dikatakan sulit dalam sakaratul mautnya. Ya. Aqimus sholah itu. Ada yang lebih ya parah lagi, tak pernah ke masjid, nah, tiba-tiba ya sebelum dikuburkan baru ke masjid. Itu pun langsung berada di depan imam lagi. Wa'atuz zakah, yang kedua adalah menunaikan zakat. Nah, wa'atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Zakat ini adalah sebuah yang apa? Perkara yang wajib. Nah, termasuk di dalamnya nanti hal-hal yang sunnah. Yang sunnah di dalamnya ada infak, sedekah, wakaf dan seterusnya. Nah, maka dengan cara seperti itu juga umat Islam itu akan ya lebih mudah ya. Lebih mudah menjaga akidahnya. Kalau umat Islam sesama umat Islam itu ya bisa saling memberi antara satu dengan yang lainnya. Di Kalimantan Barat ini ya bahkan ada sebagian ya daerah itu ya beberapa tahun yang lalu ya, pernah saya kisahkan juga ya suatu tempat di mana di situ banyak para mu'allafnya. Ya, pas hari raya Idul Adha, kemudian ada panitia dari Pontianak begitu ya. Nah, itu membagikan daging kurban ke mereka. Nah, ada berapa rumah tak dapat. Ya, akhirnya mereka yang tak dapat ini murtad kembali. Murtad kembali. Berarti kan luar biasa keimanannya ya. Ya. Ada yang murtad itu gara-gara Indomie 1 kardus. Kasih Indomie 1 kardus. Ini gara-gara ini. Nah, maka kita ya bagaimana bisa menyelamatkan. Nah, ini dengan ita'uz zakah. Ya, zakat wajib, zakat profesi, ya kemudian ya zakat mal dan zakat fitrah itu adalah suatu yang wajib setahun sekali. Nah, ini penting untuk kesejahteraan dari umat. Warka'u ma'ar raki'in,
dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini perintahnya jamak. Nanti secara tersirat di sini salat berjamaah. Salat berjamaah. Rukuk bersama orang-orang yang rukuk, bukan rukuk sendiri kan? Rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini penting juga. Jadi kalau kita rukuknya sendirian kadang tidak semangat juga kan gitu ya. Tapi kalau berjamaah udahlah pahalanya lebih, kemudian ya dia juga akan mendapatkan ya nasihat-nasihat antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga yang disampaikan ya di dalam tafsir terkait dengan ya wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi inilah pembedanya ya antara nanti Bani Israel yang beriman dan yang tak beriman. Kan itu ya. Antara kaum muslimin ya orang yang sudah masuk Islam yang mereka beriman kepada Allah dan yang tidak beriman kepada Allah. Pembedanya hanya ini. Dan ini bukan untuk nunjuk orang lain, tapi untuk bagusnya nunjuk diri kita. Oh ya. Jadi nunjuknya kepada diri kita ketika kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Kita berikan waktu yang cukup untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah pemerintah itu tanggal 30 Juli, berarti dengan Muhammadiyah selisih hari. Yang saya mau tanyakan itu, kalau puasa Arafah itu ini gimana puasa? Apakah waktu di sana Lebaran kita boleh puasa? Karena kita itu pemerintah nih. Dan kalau kita nggak puasa berarti kafir. Harapannya kalau kita maju cuma 7 hari ya. 8 hari aja berarti itu mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pembahasan panjang Mas. Intinya terkait dengan pertama penentuan waktu, penentuan hilal ini memang ya, kalau ru'yatul hilal itu terkait dengan daerah masing-masing atau wilayah masing-masing, wilayah hukmiyah. Jadi kayak misalnya penentuan hilal di Arab Saudi, penentuan hilal di Indonesia, di Malaysia, itu kan berbeda-beda. Nah, itu penentuan itunya dulu, itu berbeda. Karena ini berangkat lagi nih di perbedaan dikatakan ru'yatul hilal ini berapa derajat. Nah, ini kan kembali ke situ lagi ya. Tapi ala kulli hal itu perbedaan di situ. Nah, sekarang sudah terjadi perbedaan itu antara hisab dan ru'yatul hilal. Nah, bagi orang yang mengikuti hisab, maka dia puasanya sama seperti yang wukuf di Arafah. Ya. Puasa Arafahnya. Jadi wukuf di Arafah, mereka orang-orang yang haji, maka orang yang tidak berwukuf di Arafah melaksanakan puasa. Puasanya puasa Arafah. Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi pendapat pertama itu tadi dikatakan karena puasa Arafah ini kan terkait dengan wukuf Haji Akbar, wukuf di Arafah. Ya. Nah, orang yang wukuf di Arafah melaksanakan Haji Akbar, maka yang selain itu
maka dia berpuasa puasa Arafah. Berarti kalau tidak begitu, maka tidak ada keafdoliahan. Nah, itu, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan puasa Arafah ini tak terkait dengan wukuf di Arafah. Tak terkait dengan wukuf di Arafah. Kenapa? Karena itu tadi. Ini memang puasanya itu terkait dengan waktu. Jadi tidak menjadi syarat wukuf di Arafah dia ini. Itu hanya momentum gitu ya. Itu hanya momentum ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji. Ya, momentumnya momentum Arafah. Wukuf di Arafah. Nah, kemudian penamaannya hanya penamaan saja, tapi itu tidak terkait gitu. Hanya nama. Nah, maka puasa Arafah, nah pendapat yang kedua ini sekalipun puasa wukufnya di sana misalnya hari Jumat. Nah, di sana sudah lebaran. Iya. Iya. Yang diharamkan untuk berpuasa. Iya, betul. Karena kita seharusnya makan-makan. Iya. Itu gimana atau pendapat ulama? Iya. Kalau iya. Karena selisih kan antara Muhammadiyah dan pemerintah. Iya. Iya, kondisinya bagi yang mengikuti ru'yatul hilal, ya berarti dia tetap posisinya tidak berpuasa di hari lebaran, tidak. Tidak haram. Tidak haram. Jadi yang haram tuh bagi yang mengikuti hisab. Yang haram tuh bagi yang mengikuti hisab lalu dia berpuasa di hari lebaran. Nah, itu ya, kalau dia hari Sabtu. Tidak ada masalah. Walaupun di sana ada lebaran, iya, tidak ada masalah. Iya, ru'ya hilal, kalau itu tak boleh motong. Kalau iya, betul. Jadi mengikuti alurnya. Ya enggak bisa. Itu tadi mana talbis itu tadi itu mencampur adukkan. Kita ngikuti lebarannya itu motong kurbannya didahulukan. Wah, itu tak bisa. Malah tidak sah, kurbannya tidak sah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebenaran. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Karena kalau lihat dari ayat ini cukup hati, karena saya tanya bagaimana menjaga hati kita dan niat kita supaya kita tidak mendapatkan orang lain atau melihat orang lain dalam kesalahan dan kita juga orang ini kepada orang tersebut orang yang kalau bukan gimana menjaganya Allah. Yang kedua ayat ketiga yaitu dan melaksanakan sholat tunaikan menjaga dan pulang setelah orang itu. Kalau dia ayat ketiga ya sholat dan jaga itu dudukan sejadah apa maksudnya antara sholat dan dudukan sejadah mohon prosesnya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama terkait dengan orang yang melakukan kesalahan, Pak ya. Lalu bagaimana sikap kita? Nah, jadi memang dalam hal ini sesuai dengan hadis Nabi, ya, man ra'a minkum munkaron, kalau kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita bisa mengingkarinya dengan tangan kita atau dengan kekuasaan kita, dengan kebijakan kita, maka itu yang lebih baik.
Fa in lam yastati, kalau dia tidak mampu, fa bilisanihi, dia ingkari dengan lisan. Maksudnya apa? Nasihati dalam kebaikan. Nah, berikan nasihat-nasihat, apalagi mungkin teman dekat. Jadi kalau ada para ulama mengatakan, jadi kalau seandainya ada orang yang tidak sholat ke masjid, bagaimana ini? Itu jangan divonis. Ya, tidak sholat ke masjid. Apa yang engkau lakukan ketika ada seorang syekh ditanya, bagaimana hukum orang tidak ke masjid? Nah, maka dijawab oleh beliau, engkau hendaknya ambil tangannya, bawa ke masjid. Jadi hukumnya itu begitu. Jadi beliau menyampaikan, engkau ambil tangannya ke masjid, bawa ke masjid. Itu maksudnya supaya ya langsung dibawa, jadi tidak divonis. Jadi biasanya banyak orang itu langsung memvonis. Nah, itu kenapa? Karena vonis itu ya bukan urusan kita sebenarnya. Vonis memvonis. Nah, nuduat kita adalah dai. Nah, kemudian kalau itu pun tak mampu nasihat, minimal kita mengingkarinya dengan hati kita. Oh, tak bisa nih kalau pakai lisan ini akan muncul mudorot, ya, mudorot yang lebih besar lagi. Udah, kita mengingkarinya dengan hati kita. Nah, begitu. Dan proses itu bisa jadi nanti ada orang yang lebih ya mampu untuk ya memberikan nasihat kepadanya. Itu yang memungkinkan apa kita ya bisa lakukan ketika melihat ya penyimpangan atau kemungkaran yang ada di depan kita. Kemudian yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat. Dalam banyak ayat ini selalu digandengkan antara dirikan sholat, tunaikan zakat. Di antara hikmah para ulama mengatakan ini antara sholat dan zakat ini adalah sebuah ya hal yang paling urgen dalam kehidupan manusia. Nah, kalau dikatakan ini, nah ada yang mengambil pelajaran lebih dalam lagi, itu aqimus shalah. Jadi sholat itu menjadi pondasi dasar. Jadi kalau sholatnya baik maka yang lainnya baik, kan gitu ya. Nah begitu juga menunaikan zakat, berarti menganjurkan umat Islam itu supaya mampu, kaya, bisa membayar zakat. Ini makna tersiratnya. Ya, jadi kalau sudah urusan imannya, urusan syariatnya kepada Allah SWT sudah mantap, ditandai dengan sholatnya. Kemudian yang kedua, urusan ekonominya sejahtera, maka dalam hal ini insya Allah aman. Maka dalam hadis itu disebutkan kadal faqr ayyakuna kufron, hampir saja kefakiran itu membuat orang kafir. Ya, menjurus pada kekafiran. Hampir nih. Itu tadi. Maka di sini pentingnya seseorang itu seorang muslim itu dia aman secara ekonomi, aman secara finansial. Nah, supaya itu tadi, maka aman. Karena gara-gara ini terkadang kenapa nasol lagi kerja ini kan gitu. Ibadah ini bisa terkendala gara-gara ekonomi. Kan? Masalah urusan perut. Itu. Sebenarnya masalah orang itu cuma 3 saja. Dalam surah Al-Maun itu masalah orang umat manusia ini 3 saja. Pertama, masalah keyakinan ibadah, ya. Yang kedua, masalah ekonomi. Yang ketiga, masalah keamanan. Itu 3 saja. Jadi semua yang ada itu ujungnya tuh ketiga itu. Ya, kenapa orang sampai bunuh-bunuhan? Itu karena biasanya gara-gara merebut lahan parkir, biasanya gitu. Orang bunuh-bunuhan itu karena apa? Karena jual ini, jual itu. Itu ekonomi kan. Kenapa terjadi korupsi? Masalah ekonomi. Ya kan, itu semuanya itu. Nah, itu tadi.
Maka wa'atuz zakah, makna tersiratnya agar umat Islam itu aman secara ekonomi. Ya, maka dia bisa menunaikan zakat. Nah, kalau tidak aman ekonomi mana bisa dia kan menunaikan zakatnya. Maka selalu itu ya digandengkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada saat menjelaskan subhat itu saya mengenai ciri-ciri bagaimana subhat. Lalu kedua, di dalam proses menjawab tentang agama pernah terjadi ya, terutama di saya sendiri. Saya akan mendapatkan ilmu dan saya dari Allah. Saya tidak dalam dari atau tidak itu juga bisa menjadi permasalahan kalau tidak tadi dari awal secara pelan-pelan atau sedikit sehingga bisa mencapai satu tujuan atau hasil yang memuaskan kita sendiri. Pada umumnya yang pernah saya ketemu masalah orang salah mengikuti ajaran atau keliru dalam melaksanakan aturan Islam yang pernah terjadi. Jadi istilahnya antara yang saya tanyakan di sini siapa yang bertanggung jawab? Apakah murid? Apakah guru? Padahal si murid ini awalnya tidak mengetahui yang sebenarnya ilmu yang baik, ilmu yang benar dalam agama Islam. Ini pernah terjadi. Lalu apakah masuk dalam golongan subhat juga seperti awalnya yang saya tanyakan ini? Dan akhir daripada kejadian ini yang salah besar itu apakah gurunya atau murid juga ikut salah besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama terkait dengan syubhat ya. Syubhat itu maknanya adalah ada halal, ada haram. Tengah-tengahnya adalah syubhat la ya'rifu katsirun minan nas, yang kebanyakan orang tidak memahami. Jadi syubhat ini bisa jadi dari satu sisi, bagi satu si A ini memahami, ulama ini memahami itu hukumnya. Tapi bagi si B ini, wah ini masih syubhat. Masih belum jelas. Syubhat itu Pak, ya, masih belum jelas status hukumnya. Nah, samar-samar, belum jelas. Nah, karena dalam redaksi hadis la ya'rifu katsirun minan nas. Kebanyakan orang enggak tahu nih syubhat ini. Nah, contoh misalnya syubhat ini secara hukum dia syubhat itu secara hukum atau secara zat. Ini bagaimana hukum makan misalnya makan ular atau biawak, bagaimana hukum makan biawak? Ya bagi orang ini masih belum jelas nih halal atau haram, ini syubhat bagi dia. Nah, tapi bagi orang yang paham ini tidak syubhat lagi gitu. Nah, maka standarisasinya itu tadi kesamaran hukum. Ya, ini syubhat. Pekerjaan ini halal atau haram? Pekerjaan yang di situ ada ya dia menjual barang-barang yang halal juga menjual barang-barang yang haram. Salah satu contoh misalnya penjaga ya sebuah minimarket. Ya, di dalamnya ada jual khamar juga misalnya. Nah, bagaimana
hukumnya. Nah, kan gitu kan. Nah, ini adalah syubhat. Nah, kalau dalam nanti lanjutan hadisnya itu faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau dia jatuh pada syubhat, maka kemungkinan besar jatuh pada keharaman. Nah, itu. Lebih baik kalau syubhat itu maknanya ditinggalkan. Nah, oh ini masih syubhat nih, belum jelas. Lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena bisa jadi masuk pada keharaman. Nah, itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, nah kalau kita berguru pada seseorang, lalu ternyata guru kita membawa kita pada kesesatan, penyimpangan. Bagaimana? Yang berdosa dua-duanya. Tapi yang lebih banyak dosanya itu, siksanya itu adalah gurunya. Baca surah Al-Ahzab ayat 6768. Dibuka surah Al-Ahzab ayat 6768. Wa qalu rabbana, nanti di hari kiamat, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Sesungguhnya kami ketika di dunia telah taat pada sadatana, pemimpin-pemimpin kami. Guru-guru kami, sadatana ini. Wa kubara'ana, dan orang-orang pembesar, tokoh-tokoh kami. Kami udah taat kepada mereka waktu di dunia. Kan gitu ya. Taat ilmunya macam-macam lah. Fa'adalluna sabila. Tapi mereka ini kemudian apa? Menyesatkan kami ya Allah. Jadi nanti ada dalam ayat digambarkan begitu. Maka apa? Kata pengikut-pengikutnya ini, Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim di'faini minal azab. Ya Allah, berikan mereka para pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami yang menyesatkan kami ini, di'faini minal azab, 2 kali azab ya Allah. Wal anhum la'nan kabira, dan laknat mereka ya Allah sebenar-benarnya laknat. Itu para pengikutnya tuh nanti minta kepada Allah di hari kiamat. Jadi dia rupanya ini adalah sesat gitu. Ya Allah, ini minta kepada Allah nih. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 6768. Ini sangat luar biasa. Ya, maka memang perlu kehati-hatian. Wallahu a'lam bishawab. Betul itu, Ustaz. Iya. Dalam ukuran ekonomi, dalam hal zakat itu memang ada. Apakah kita mendapatkan ekonomi pada jam sekarang misalnya kita dapat hasilnya memuaskan zakat, atau hitungannya setelah 1 tahun kita baru mengeluarkan zakat sesuai dengan posisi yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah nanti kalau zakat mal ini sesuai dengan ketentuan. Jadi nanti ada kalau zakat profesi bisa setiap bulan. Nah, ketentuan zakat profesi itu kalau dikiaskan dengan beras, berarti ya sekitar, kalau harga beras 600 ya 635 sekitar segitu ya. Minimalnya kalau 1 kilo itu 10.000, ya, standar minimalnya berarti sekitar 6 jutaan. Jadi pendapatan seorang itu 1 bulan 6 jutaan, maka 6 juta ke atas dikeluarkan zakat profesinya 2,5%. Gitu. Itu bisa setiap bulan. Begitu juga nanti zakat pertanian yang punya sawit, kan gitu ya. Nah, itu nanti setiap dia panen maka keluarkan zakatnya. Nah, begitu juga dengan yang lain. Nah, kalau zakat mal itu zakat harta, zakat emas, ya itu termasuklah deposito kan gitu ya. Nah, ini dikeluarkan selama 1 tahun, 1 haul, lalu kemudian mencapai nisabnya ya berapa? 90 atau 93 atau 83 ya, 83 gram emas.
Nah, 83 gram emas. Nah, maka minimalnya 40. Kalau emas itu harga minimalnya 500-an, yaitu mau 84. Ya, senilai 84 juta. Nah, maka keluarkan, dan itu terjadi pada 1 tahun, maka keluarkan zakatnya. Setiap tahun itu ada syarat ketentuannya itu tadi. Nah, selain daripada itu tidak ada syarat ketentuan, itu berarti infak, sedekah, zakat dan seterusnya. Infak, sedekah, hadiah dan seterusnya. Nah, kalau zakat itu ada ketentuannya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Saya silakan, Pak. Adalah hukum di Arafah. Tapi kalau hukum dari Arafah itu hari Jumat, atas kita lebarannya hari Minggu, kita kan sudah mencampur adukan tadi seperti apa? Itu yang seperti Pak Ustaz jelaskan tadi, mencampur adukan yang batil dan yang tidak batil. Iya. Taruhannya kalau kita puasa Arafah itu adalah hukum di Arafah. Iya. Hukumnya di seluruh dunia saya rasa seperti itu Pak Ustaz. Tapi kalau kita hukumnya Arafah, kita tidak puasa Arafah, tapi besoknya pas waktu mulai Lebaran kita baru puasa Arafah, maka itu tidak melanggar Ustaz. Iya. Jadi begini Pak. Jadi sebenarnya bagi kita ini mudah. Bagi kita masyarakat ini mudah. Jadi kalau kita yakin nih bahwa Arafah itu bukan hari Sabtu, tapi hari Jumat. Ya. Hari Jumat nih, Arafah nih. Sesuai dengan hisab, berarti kita yakin hisab nih. Sudah, kita puasa Arafah di situ. Jadi jangan sampai ragu, oh ini saya mau puasa Arafah nih. Kayaknya ragu dia kan. Disitulah dia. Kalau ragu malah bagus ikut hisab. Muhammadiyah. Ya itu tadi. Jadi kalau kita nih ragu, kayaknya nih yang itu adalah ini. Maka langsung ikut aja hisab yang ditentukan Muhammadiyah. Sabtu, ya. Gitu. Iya. Jadi memang bagusnya gitu. Jadi bagi kita nih, kalau saya yakinnya ini hari Jumat nih, ya udah, berarti puasa Arafah, lebarannya hari Sabtu. Tak usah ragu, pokoknya tak usah ragu. Tapi kalau kita yakin, oh saya yakin ketetapan hari ini Sabtu, itu tidak mencampur adukan. Tapi ini pengalaman saya. Sabtu juga puasa yang juga Wah, itu parah itu. Supaya bilang mungkin mereka ini takut sama istilahnya. Buat-buatnya terjadi supaya tidak lepas. Tidak bisa nih Pak. Kalau itu tak bisa. Itu tidak bisa. Ya. Tapi itu Pak ya, ibu-ibu tadi ada? Tidak ada ya? Tapi kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.